Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Kejadian 18, 12, 13. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Janji Tuhan. Saudara, seringkali dalam kehidupan ini, ketika kita membaca Alkitab, bukankah kadang-kadang kita selalu meragukan janji Tuhan? Dan saudara-saudara, itu adalah natur manusia. Itu adalah sesuatu yang alami dalam diri manusia. Misalnya saudara, janji tentang penyertaan Tuhan. Tuhan berjanji pada kita bahwa seperti apapun kehidupan kita dalam dunia ini, seperti apapun kondisi kita dalam dunia ini, Tuhan akan selalu menyertai dan menjaga kita. Dan saudara-saudara, seringkali kita meragukan janji Tuhan itu bukan? Karena dalam hati kita sering berkata, jika Tuhan menyertai, jika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, lalu mengapa hidup kita porak-poranda? Mengapa hidup kita ini ada dalam penderitaan terus-menerus? Layak seperti bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ketika mereka berjalan dan di sana mereka bisa melihat tiang awan dan tiang api yang ada di depan mereka. Namun masalah datang, silih berganti. Mereka sampai-sampai meragukan penyertaan Tuhan itu. Saudara-saudara, misalnya juga janji tentang keselamatan. Allah berjanji di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, ia akan diselamatkan dan tidak akan binasa. Seringkali kita juga meragukan janji itu. Kita sering berpikir, apakah keselamatan semudah itu? Hanya dengan percaya saja? Saudara-saudara, ayat yang kita baca tadi, Sarah pun mengalami hal yang sama. Ketika malaikat Tuhan datang dan memberitakan kepada dia dan Abraham bahwa dia akan melahirkan seorang anak beberapa tahun yang akan datang. Saat itu Sarah tertawa. Dia tertawa karena dia merasa bahwa dia sudah tua, dia sudah layu, tidak mungkin dia akan berahi kepada Abraham. Apalagi Abraham juga sudah tua. Janji itu bagi Sarah semacam janji omong kosong, janji yang mustahil bagi dia. Karena itu Tuhan kemudian berkata kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa? Apakah dia meragukan janjiku? Di sini saudara, tertawa dari Sarah ini bukan sekedar tertawa biasa, bukan tertawa karena lucu, tetapi lebih kepada penghinaan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan bertanya kepada Abraham. Dan pada kenyataannya Alkitab bersaksi, Sarah kemudian memperoleh seorang anak yang bernama Ishak. Saudara-saudara, dari kisah tentang Sarah ini kita bisa belajar dua hal. Yang pertama, bahwa janji Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memenuhi janjinya sekalipun itu terlihat mustahil bagi kita. Dan yang kedua, saudara, Tuhan, Dia akan memenuhi janji itu sekalipun janji itu seperti janji omong kosong, sekalipun janji itu seperti janji yang tidak mungkin, tapi Tuhan akan memenuhi janji itu tepat pada waktunya, sesuai dengan waktu Tuhan dan bukan waktu kita. Mungkin kita menanti janji itu sepertinya lama sekali, tetapi percayalah saudara, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Pagi ini saudara, apapun masalah, apapun persoalan, percayalah pada janji Tuhan bahwa Dia akan selalu menyertai saya dan saudara. Dan juga saudara, percayalah pada janji Tuhan bahwa siapa saja yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, kita akan diselamatkan. Pagi ini saudara, percayalah pada janji Tuhan, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan, terima kasih untuk firman pagi ini. Kami belajar dari kisah Sarah dan Abraham, di mana Tuhan menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham dan Sarah. Pada waktu itu Sarah meragukan janji Tuhan, tetapi pada saatnya
Tuhan memenuhi janjinya. Pagi ini Tuhan, biarlah kami belajar dari kisah Sarah ini, agar kami selalu percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan Tuhan pasti akan memenuhi janji-janjinya pada kami, orang percaya. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Engkau di atas firman-Mu. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita.